Dipersembahkan oleh Lihat deh, ingat nggak siapa dia? Itu kan teman lama kita. Tapi Tuh, kok lihat. cowoknya beda sih? Udah nikah lagi dia. Bukannya kemarin baru nikah? Ini loh baru Bu. lagi. Jadi ada teman lama kita. Terus kemarin tuh dia baru nikah, tapi kok sekarang cowoknya beda lagi Nikah sih? lagi maksudnya? Iya, Bu. iya. Ini kayaknya udah yang ketiga kalinya deh. Soalnya waktu itu 2 cowok yang sebelum itu aku udah pernah lihat. Mana lebih ganteng lagi ini? Oh, padahal dia tuh mukanya pas-pasan banget. Astagfirullah. Gak boleh gitu kali. Kita itu kalau melihat seseorang jangan dilihat dari fisiknya aja. Barangkali kita kan nggak tahu dahulunya rumah tangganya seperti apa. Barangkali ini udah jodohnya, ya kan? Ya kita doain semoga ini yang terbaik buat dia. Ya Tapi enggak? masa jodoh berkali-kali sih, Bu? Ya nggak boleh gitu. Coba deh. Kita mau kunjung dulu ke YouTube Uhamka. Di situ ada Ada apa tuh, Bu? tata cara dan beradab dalam bersosial media. Coba kita lihat Boleh. bersama ya. Iya deh, bener-bener. Nggak julid mulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka Muda dan pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, pada sesi ini kita akan membicarakan tentang akhlak dalam bermedsos. Media sosial tentu tidak bisa lepas dari kita hari ini, karena hari ini rasa-rasanya mungkin separuh lebih dunia kita hidup di dunia maya. Komunikasi kita, cara hidup kita menyampaikan sesuatu itu semuanya di dunia maya. Maka media sosial, sebagaimana kata media sosial itu sendiri, harusnya menjadi wadah kita untuk bisa berkomunikasi. Dan makna komunikasi paling mendasar adalah tentang saling mengerti, menyampaikan informasi yang kemudian seseorang memahami apa yang kita sampaikan. Maka kalau kita membicarakan bagaimana akhlak bermedsos, maka kedudukannya sebenarnya tidak jauh dari persoalan bagaimana adab kita, akhlak kita tentang berkomunikasi dengan orang lain. Tentu komunikasi dengan orang lain banyak persoalan yang harus kita persiapkan. Tidak sekedar yang penting ngomong, yang penting bicara. Maka setidaknya ada pakem-pakem, aturan-aturan baku yang sebenarnya kita paham. Pertama misalnya, menyampaikan sesuatu tentu harus benar. Kita tidak boleh melakukan apapun, menyampaikan apapun isinya kebohongan, hoax, dusta, tentu tidak boleh. Maka isinya harus benar. Tapi benar saja tidak cukup. Karena buktinya ternyata apa yang benar bisa jadi menjadi sesuatu yang buruk. Maka tidak hanya benar, dia harus baik. Karena benar saja tidak cukup. Benar isinya, tapi harus yang kedua kita pegang adalah baik caranya. Benar saja kita sampaikan kepada orang, tapi bisa jadi menyakitkan. Karena itu harus baik caranya. Tapi baik caranya juga tidak cukup. Dalam media sosial kita terikat pada waktu, pada metode yang berbeda-beda. Karena itu harus benar caranya, benar isinya, baik caranya, dan yang ketiga tentu juga harus tepat waktunya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang. Kalau kita sedang di media sosial, di grup-grup media sosial yang di situ sedang ada komunikasi tentang sesuatu, maka tidak selayaknya kita tiba-tiba potong pembicaraan itu dengan pembicaraan yang baru. Biarlah kemudian itu selesai dulu, baru kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Dan yang keempat, kalaupun sudah benar isinya, baik caranya, tepat waktunya, tapi kita harus pikir-pikir dulu, apakah tepat juga sasarannya. Kadang mungkin baik caranya, kadang mungkin benar isinya, kadang mungkin juga tepat waktunya, tapi kadang-kadang tidak tepat sasarannya. Makanya ketika kita misalnya ingin menegur seseorang, menegur teman kita, maka tidak sepatutnya kemudian kita tegur itu di grup. Maka silahkan japri, sampaikan langsung kepada orang. Sebagaimana umumnya kita kalau punya teman, kita ingin nasihatin, nasihati dia langsung, bukan ngomong ke orang lain. Inilah akhlak kita dalam media sosial. Selain itu, dalam konteks media sosial, tentu yang harus betul-betul kita pegang adalah tentang hati kita. Dalam berakhlak itu, penyakit utamanya adalah riya. Kata Rasulullah, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Yakni riya. Apa hubungannya dengan media sosial?
Betapa mudahnya kita kemudian men-share sesuatu, menyampaikan sesuatu, ujung-ujungnya kita pengen dipuji. Ujung-ujungnya kita pengen ada yang like, ada yang subscribe, ada yang follow, apapun itu. Maka dalam berakhlak dalam media sosial, ingat bahwa kalau bunga banyak penggemarnya, tapi lebah. Tapi ingat, kotoran juga banyak penggemarnya, tapi lalat. Jadi kalau ada yang merasa bahwa kita ingin banyak digemari, banyak diikuti orang, maka lihat juga siapa yang menggemari kita. Apakah lebah ataukah lalat. Maka dalam berkomunikasi harus betul-betul kita jamin bahwa kita memang tidak ingin dipuji. Kebenaran sampaikanlah dengan kebenaran, harus disampaikan dengan kebaikan, dengan niatan yang ikhlas, tidak ingin dipuji. Dan tentu dalam bermedia sosial juga perlu kita jamin betul bahwa yang kita sampaikan ini kita paham. Benar bisa jadi benar isinya, tapi kalau kita nggak paham, kita bukan bidangnya, bukan ahlinya, maka jangan kemudian kita perlu sampaikan. Bukankah Rasulullah sampaikan, laqad kadzdzaba man haddatsa kulla ma sami'. Orang itu sudah disebut berdusta manakala dia sampaikan semua yang dia dengar. Tidak ada ilmunya, tidak ada kapasitasnya. Kalau memang kita bukan bidangnya, kalau bukan ahlinya dalam bidang itu, ya tidak perlu kita sampaikan. Tapi kalau kita memang bidangnya di situ, maka sampaikanlah. Dalam bermedia sosial, selain sama kita ketemu semua orang, tidak bisa ditutup-tutupi lagi, semua kelihatan. Maka pastikan yang kita sampaikan memang benar dan kita paham. Jangan sampai justru kita sampaikan sesuatu, justru kita tidak paham. Kita tidak paham sehingga nanti ketika kita ditanya, kita tidak tahu pertanggungjawabannya. Maka ingatlah bahwa semua yang akan kita sampaikan kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan kita ingin memastikan seorang muslim yang baik sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang Islam itu adalah ketika dia bisa menyelamatkan temannya, menyelamatkan orang lain dari buruknya lisan dan tangannya. Dan dalam media sosial hari ini, lisan dan tangan itu menyatu sekarang. Dia ada di lisan kita, tapi ada juga di jari kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh